Ya udah. Baik, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kegiatan komplik kita kali Bismillahirrahmanirrahim. ini. Baik, Ibu, saya ingin memastikan bahwa Ibu sudah punya materi ajar ya yang akan diajarkan pada kelas berapa ini, Ibu? Di tingkat mana ini? Ibu mengajar di mana? Ibu, saya mengajar di SD, Pak, kelas 4. Kelas 4 ya. Iya, Pak. Kelas 4 dengan materi apa yang Ibu angkat di dalam pembelajaran? Ini materi menyambut usia balik dengan submateri tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, Pak. Oke, jadi silahkan hafalkan dulu ayat. Jadi kan kalau kita sudah gurunya kan tentu kita harus Oh, hafal ya apa yang menjadi sumber atau dasar dari materi yang akan kita sampaikan itu. Silakan Pak Sadam untuk meninggalkan ruang kompri dulu. Oke. Baik, silakan Ibu untuk membacakannya. Itu terkandung di dalam Quran surah apa ya, Bu? Surah An-Nur ayat 59, Pak. Oke, silakan Ibu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfala minkumul huluma falyasta'zinu kama asta'zanal ladzina min qablihim. Kamas, bukan kama ya, bukan Ya. kama, tapi kamas tak. Falyasta'zinu Ulangi pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan, slow aja, slow tapi pasti. Wa idza balagul, silakan. wa idza balagal atfala minkumul huluma Atfalu. Ada di situ alif sebelumnya berbaris fathah. Itu hukumnya apa? Ini alif. alif yang Alfa. atau falu, Iya, Pak, atau falu iya. apa, Pak? Oh, kol Pak. Oh, bukan. Fa-nya itu. Ada alif sebelumnya Fa, berbaris fathah. mat, 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 kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Mat, Ah, Ibu mat, belum tahu ya. ya, Pak, Ada mat. yang mati sebelumnya kasroh. Ada waw mati sebelumnya Sebelum, oh, domba. mat asli, Pak. Ada amat asli ya. Iya. Silakan dibaca, diberikan kadar, diberikan haknya. Kalau dia panjang, kasih panjang. Kalau dia dengung, kasih dengung. Iya. Silakan pelan-pelan saja di wa idza balagul atfalu. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfala minkumul hulma. Atfalu. Atfalu. Wa idza balagal atfala minkumul huluma falyasta'zinu kama asta'zanal ladzi Itu tidak tidak ada panjang di situ. Itu diwasalkan disambungkan. Kamasta zanat lazina min qablihim. Gitu dia. kama sta'zanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Oke, Sadaqallahul kemudian azim. di situ ada kalimat ayatihi. Ya, itu Oh, tajuknya apa? neneknya ayatihi. Mat badal, Pak. Ya, mat Oh, badal. ya. Kemudian di situ ada kalimat yubayyinullahu lakum lakum Yubayyin di situ hukumnya apa? lakum oh, ikhfahakiki. Ikhfahakiki, Pak. Apa? Ikhfahakiki. Apa? Bukan, Pak. Enggak lagu. Izhar. Enggak lagu. Kurang kurang tahu ini, Pak. Cuman bacaannya Itu jelas. apabila mim mati ketemu Ketemu dengan dengan semua huruf hijaiyah iya, kecuali huruf mim dan ba, maka dia disebut dengan izhar syafawi ya, iya, izhar bukan syafawi. ikhfa syafawi. Iya. Oke, Ibu. Dan selanjutnya silakan Ibu menuliskan Quran surah At-Tak apa namanya? Eh, Itu, Pak. Al-Asr. Inna a'tainakal kautsar. Oh iya, Maksud Pak. saya. Inna a'tainakal kautsar. Coba dimatikan backgroundnya Bu, baru ditunjukkan layarnya ke kertas supaya kelihatan Ibu menulisnya benar atau tidak ini. Silakan. Jangan, Pak, Pak. Belum. Agak Udah, Pak. ke samping. Oke, silakan, silakan. Agak ke tengah sedikit Bu, belum kelihatan. Ini, Pak. Ya, ya. Aduh, belum ya.
Sudah, Pak. Kelihatan ya, Pak. Ke tengah, Bu, ke tengah. Itu masih Tengah. di tengah aja. Oh, belum, belum. Coba angkat, angkat. Sudah, Pak. Waduh, mati. Apanya? Backgroundnya dimatikan dulu. Oh, Backgroundnya matikan dimatikan dulu. dulu. Tadi, tadi kan saya matikan sebelum. Tunggu ya, Pak. Oke, ke tengah, ke tengah, ke Oh, tengah. ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'tayna, a'tayna itu nanya panjang ya. Oh, iya, Berdiri Pak. tegak dia. Iya, iya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, bagus ya. Iya, Oke, Pak. silakan. Mute lagi, Pak. Selanjutnya Ibu ambil PPT Ibu, silakan ditayangkan dan dalam waktu durasi 7 menit dimanfaatkan untuk menyampaikan semua komponen-komponen dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya. Oke, Tunggu, silakan Ibu. tunggu dulu, Pak. Kenapa? Ini masih sini. Udah nampak, Pak? Udah, Pak? Kalau apanya sudah silakan. Oh, iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk mendapat berkah dan ridho Allah, ada baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidini ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan ridho Allah untuk pembelajaran kita kali ini. Yang pertama Ibu ingin mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Oh iya, terima kasih. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Iya. Seterusnya, pada minggu lalu kita telah belajar tentang indahnya keberagaman. Pada hari ini Ibu ingin bertanya, apakah perbedaan laki-laki dengan perempuan? Yang kedua, apa perbedaan lelaki dewasa dan perempuan dewasa? Dan yang ketiga, apa itu balik? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian usia balik. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Sebelumnya, ayo kita menonton video dulu anak-anak ibu. Gambar ini, sedangkan menurut istilah Iya, dari video itu Ibu akan memberi sedikit penjelasan singkat ya. Yang pertama, apa itu balik? Balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan tanda-tanda yang dialami maupun berdasarkan umur. Nah, apa itu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Ayo baca dulu Alwi. Iya, tanda balik menurut ilmu fikih itu ada 4. Yang pertama, mimpi basah. Mimpi basah juga disebut dengan ihtilam, yaitu peristiwa yang dialami seorang laki-laki ataupun perempuan, tetapi biasanya terjadi pada lelaki. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Biasanya ini terjadi sejak anak berusia 9 tahun. Yang kedua itu adalah haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan penyakit. Biasanya ini terjadi 7 hari, paling lama 15 hari, dan paling sedikit semalam. Yang ketiga, jika seorang lelaki belum mimpi basah dan seorang perempuan belum mimpi basah dan belum haid, tetapi sudah berusia 15 tahun, berarti dia sudah dikatakan balik. Orang yang sedang mimpi basah dan sedang haid berarti dia dikatakan berhadas besar. Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat berhadas besar.
Yang pertama, sholat, sujud tilawah. Yang kedua, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Yang ketiga, berdiam di masjid. Dan yang keempat, tawaf. Agar bisa melaksanakan larangan-larangan tersebut, maka kita wajib mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi wajib yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali, mencuci kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, menyela-nyela rambut dengan air. Dan yang keenam, menuangkan air pada anggota badan. Dan yang terakhir, membasuh kaki. Nah, Ibu ingin membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok ya. Di sini ada kasus yang pertama, ada kasus 1 untuk kelompok 1 dan kasus 2 untuk kelompok 2. Ayo nak berdiskusi untuk menjawab kasus-kasus ini. Udah siap? Ya. Untuk kelompok 1 silahkan dipresentasikan. Mas, silahkan dipresentasikan nak. Ya, kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Iya. Ayo beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita beri dulu tepuk jempolnya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke. Sekarang ayo kelompok 2 dulu maju. Kelompok 1 yang ingin bertanya? Iya. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ada 3, yaitu yang pertama mimpi basah, yang kedua haid, dan yang ketiga berumur 15 tahun. Nah, anak-anak sudah dapat apa itu sudah dapat tanda-tanda usia balik? Bagaimana perasaannya hari ini dengan pelajarannya? Iya, alhamdulillah. Dan materi selanjutnya minggu depan adalah sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Norma, ada beberapa Ya, catatan ya. iya, Pak. Yang pertama adalah saya melihat Ibu lebih mendominasi ya, mendominasi. Jadi ketika ingin mendeskripsikan materi awal saja, jadi cukup apa namanya itu topik-topik secara umum ya. Baru nanti tugas selanjutnya adalah memberikan tantangan kepada siswa terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi. Ya, Iya. nggak perlu dijelaskan semuanya, Bu. Jadi Oh, itu namanya kita melibatkan siswa itu adalah untuk kemandirian mereka ya. Jadi itu yang pertama. Jadi jangan diborong semua Ibu ya. iya. Harus berikan ruang. Jadi ruang mereka itu supaya layak disebut dengan student center itu adalah ya mereka lebih banyak mendominasi ruang diskusi yang kita berikan itu. Kita hanya menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita apa, kemudian kita sampaikan materinya singkat saja. Nah, baru nanti kita berikan sebuah tantangan untuk mereka diskusikan dengan kelompok. Coba Ibu tadi saya dengar tidak eh, menyampaikan secara apa namanya itu pertanyaan pemantik kepada siswa. Seharusnya Udah, tahu Pak. nggak kalian siapa yang apa pemantiknya tadi? Oh, apakah apa perbedaan laki-laki dengan perempuan? Apa perbedaan laki-laki dewasa dan perempuan? Dan yang ketiga, apa itu usia balik, Pak? Oh, maksudnya kan tadi kan yang singkat saja maunya. Oh, Kalau perbedaan laki-laki dan perempuan itu sudah tahu barangkali ya. Laki-laki dan perempuan sudah. Cuman yang maksud saya itu adalah misalnya tentang haid misalnya kan. Tahu nggak kalian apa itu haid? Siapa yang tahu? Haid itu apa ya gitu kan? Nah, kalau balik tadi boleh juga. Cuman saya tidak mendengar tadi ya. Tidak ada yang saya tangkap dari situ. Cuman berikutnya eh, kelompok juga. Pelibatan kelompok tadi saya tidak menemukan di PowerPoint Ibu kelompoknya. Coba ditunjukkan dulu. Ada kelompok nggak? ada, Pak. Ini kasusnya, Pak. Kasus memberikan kasus kepada siswa dan siswa menjawab dari Ini kasus ini, enggak. Pak. Kelompoknya nggak ada di sini ya. Siapa Oh, dibagi nggak? kelompok ini nggak Nggak, di sini nggak nggak ada ada ya. dibagi, Pak. Nggak ada, Pak. Ah, jadi itu perlu ya.
pembagian kelompok itu. Nah, di situ perjalanannya itu harus dijelaskan lagi. Oh, Bagaimana kelompok A, apa yang mereka presentasikan, berikan ruang. Ya, silakan. Mereka sudah mempresentasikan. Mungkin kelompok dua silakan menanggapi apa yang disampaikan tadi. Ada hal-hal yang tidak dimengerti. Oke, langsung direspon. Nah, itu. Oke, bagus. Nah, kelompok kedua silakan presentasi. Baru ditanggapi lagi sampai seterusnya selesai kan begitu. Berapa kelompok sesuai dengan kelompok yang dibagi tadi. Nah, langkah-langkah itu saya tidak temukan. Jadi untuk berikutnya, untuk perbaikannya, silakan untuk mencantumkan kelompoknya. Meskipun dalam proses itu disampaikan, paling tidak adalah rekodnya di PowerPoint kita. Bahwa ini orang-orang yang akan bertugas di kelompok ini. Ini, meskipun tidak disebutkan satu persatu, hanya secara kelompok boleh itu disampaikan. iya Itu Pak. barangkali terkait dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Pokoknya jangan terlalu tegang itu ya. Iya Eh, Pak ya. jangan datar ya. Iya Pak. Oke, kemudian selanjutnya untuk pembelajarannya, saya ingin bertanya kepada Ibu, ya kan, terkait dengan eh, kurikulum apa namanya itu, ya Kurikulum. K13, ya. Iya. Apa yang Ibu tahu tentang K13 Oh, dan perbedaannya dengan kurikulum Merdeka? kalau K13 dia Sebenarnya begini, K13 itu begini, Pak. Kemudian yang kurikulum Merdeka, Merdeka itu begini dalam hal ini gitu. ya Harus jelas kalau dia. iya Pak. Kalau K13 itu Pak mengutamakan kompetensi siswa, sedangkan di kurikulum Merdeka mengutamakan karakter siswa Pak. Dan Karakter. kalau iya Pak, Jadi karakter dan jadi minat actionnya, siswa. oh oke. Itu ya. Kemudian Iya yang Pak. lain ada lagi? Hanya itu? Kalau di kurikulum K13 itu mengutamakan hasil dan kalau di kurikulum Merdeka dia mengutamakan proses belajarnya siswa Pak. Oke. Terus Mungkin hanya itu itu Pak. aja. Iya Pak. Itu aja ya. Iya. Begitu banyaknya. Cuma itu yang Ibu ketahui. Wah. Jadi Oke, berbagi lagi baik. Pak. Kemudian judul PTK Ibu apa ini? Tentang apa? Judul PTK-nya meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam, materi menyambut usia balik, kelas 4 di SD Negeri 100112 Sihom 2, Pak. Dengan metode PBL, meningkatkan, PBL. iya Pak, metode pendekatan PBL, Problem Based Learning. Peningkatan ya Meningkatkan hasil belajar PAI. hasil belajar PAI, ya Pak. Dengan metode, dengan Di SD pendekatan, ini iya Pak, di SD ini dengan pendekatan PBL. iya Pak. Enggak Pak, Apa sih meningkatkan PBL itu? PBL itu problem based learning, Pak, yaitu Nah, kalau pembelajaran kalau yang dalam berpusat pada siswa. oke. Pada siswa? Iya, Pak, berpusat pada siswa dan biasanya Bukan oh pada masalah bukan ya? Problem ya, based learning bukan? ya pada masalah, Hah? Pak, tapi siswanya yang aktif diberikan diskusi gitu, Pak. Ya, betul. Jadi metode itulah Iya, Pak, metode PBL. yang mau Sesuai. yang mau dilihat apakah terdapat peningkatan hasil Iya, belajar PAI-nya gitu ya. iya, Pak. Itu itu ada namanya siklus, Bu ya. Kalau siklusnya belum sampai ke situ, Ibu Pak, karena apa yang Ibu tahu tentang siklus? kalau siklusnya masih kurang mengerti, Pak, karena baru siap PTK-nya, Pak. Nah, jadi di metode penelitian itu di bagian bab tiganya itu Ibu isi tentang apa di situ? Apa langkah-langkah yang ada di situ? Apa poin-poin yang Ibu tuliskan dalam bab tiganya? Bisa dibuka, Pak. Metodologi bab 3, Pak. Teknik teknik Iya, pengumpulan data. langsung ke teknik, Bu. Yang pertama apa itu? Aduh, kurang nggak ingat. Pertama, jenis yang Ya, jenis apa penelitian. penelitiannya Iya, yang Pak. namanya Iya, PTK. PTK. Penelitian tindakan Penelitian tindakan kelas. penelitian Tindakan kelas. apa tujuannya itu PTK itu, Bu? Gitu. Untuk mencari masalah di dalam kelas itu, Pak, dan mencari Untuk mencari solusinya. masalah. Oh, kalau sudah ada masalahnya untuk mencari solusinya, Pak. PTK itu bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, Pembelajaran. ya, Iya, Pak. memperbaiki pembelajaran di kelas kita, terutama kita
adalah sebagai seorang guru ya. Iya, Pak. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu langsung kita riset. Nah, kita teliti apa sebenarnya masalah-masalah. Kenapa? Apakah dilihat dari media pembelajaran yang digunakan atau metode pembelajaran yang Yang digunakan digunakan. itu, sehingga terlihat signifikan meningkat atau bagaimana perkembangan pembelajaran itu. Apakah siswa hasil belajarnya meningkat atau justru memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih apa namanya mendalam tentang materi yang kita sampaikan dengan pendekatan metode tadi atau Iya, Pak. penggunaan media, penggunaan metode apakah jigsaw, apakah eh, metode yang lain ya, Iya, Pak. PBL, PJBL, nah itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, Silakan Pak. di apa namanya disampaikan untuk selanjutnya nanti kita bisa ketemu di jam 6 ya, jam 6 Iya, Pak, ya. setelah ya. Jadi silakan ditutup Ibu. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Ibu dimatikan apanya?